Wa annal Quran, sampai kita masih di akhir-akhir bab pembahasan tentang masalah tauhid. Yang harus kita yakini adalah annal Quran, bahwasanya Al-Quran, wa annal Quran, bahwasanya Al-Quran wa jami'a kutubillah, dan semua kitab-kitabnya Allah al-munazzalah yang diturunkan, hakun itu memang benar, memang diturunkan oleh Allah. Itu semua memang adalah kitab suci. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu jumlahnya ada mi'ah wa arba'ata asyar, ada 114 kitab. Tulis, kitab-kitab yang diturunkan ada 114 kitab. 114 kitab. 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syith. Tulis, 50 panah Syith. 30 ke Nabi Idris. 50 ke Nabi Syith, 30 ke Nabi Idris. Berapa wis? 50 sama 30? Hah? 80. Kemudian 20 ke Nabi Ibrahim. 20 ke Nabi Ibrahim. Kemudian berapa wis? 80 sama 20? Berapa? 100. Kemudian 10 berupa suhuf. 10 berupa suhuf. Makanya ada dalam Al-Quran suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu berupa suhuf. 10 yang diturunkan oleh Allah berupa suhuf. Ini khilaf. 10 suhuf ini khilaf para ulama. Ada yang berkata 10 suhuf ini diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ditulis 10 mushaf khilaf. Kila Adam. Ada yang berkata diturunkan ke Nabi Adam. Ada yang berkata diturunkan kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat. Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang berkata diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Ada yang berkata diturunkan kepada Nabi Isa. Sudah. Tapi yang kuat khilafnya hanya antara dua. Ada yang berkata 10 itu diturunkan kepada Nabi Adam. Ada yang berkata 10 itu diturunkan kepada Nabi Musa. Coba hitung lagi. Semua yang diturunkan oleh Allah kitab suci ada berapa? 114. 50 ke Nabi Syith. Shin ya sa. Ke Nabi Syith. Diturunkan ke Nabi Syith 50 kitab suci. Kemudian 30 ke Nabi Idris. 50 sama 30 le 80. 20 ke Nabi Ibrahim. Seharusnya tahu kamu 20 kitab ini apa aja. Sejarahnya Nabi Ibrahim tahu kamu Ibrahim? Apa yang kamu tahu? Satu aja. Apa? Tidak mempan dibakar api. Kamu mempan? Coba yuk. Nah, 50 ke Nabi Syith, 30 ke Nabi, 20 ke Nabi. Berapa semua?
50, 30, 20. 10 ke Nabi? Nah, khilaf. Ada yang berkata ke Nabi? Ada yang berkata ke Nabi? Nah, sudah. Kemudian sisa 4. Lah, 4 ini yang kita wajib ketahui. Apa itu? Taurat ke Nabi? Loh, Taurat ke Nabi Musa, Zabur ke Nabi Daud, Injil ke Nabi Quran ke Nabi. Yang wajib kita ketahui, kitab suci ada 4. Makanya dalam Aqidatul Awam yang disebut hanya 4 ini. Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil ala. Apa lengkapnya? Sebelum Tauratu Musa bil huda tanziluha, apa bait sebelumnya? Arba'atun min kutubin tanziluha, Tauratu Musa bil Zaburu Dawud Isa wa Furqanu ala khairil. Sudah. Yang wajib kita ketahui 4 ini. Yang wajib kita ketahui 4. Akala. Sudah. Naam. Jumlahnya para nabi juga sebenarnya bukan 25. Bukan hanya 25. 25 itu adalah nabi atau rasul yang wajib kita ketahui. Sebenarnya jumlahnya para nabi ada berapa? 124.000. Dicatat. Sama seperti jumlahnya sahabat ketika Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, jumlah sahabat waktu itu yang beriman kepada baginda Nabi sama seperti jumlahnya seluruh para nabi, yaitu 124.000. Ya memang mewakili dari nabi-nabi sebelumnya. 124.000 itu mewakili dari kelebihan masing-masing nabi sebelumnya. Dan jumlahnya para wali di dunia juga sama seperti jumlahnya para sahabat ketika ditinggal wafat oleh baginda Nabi Muhammad. Berarti berapa jumlahnya wali? 124.000. Terus itu sampai hari kiamat. Ada satu yang meninggal, harus ada yang menggantikan. Ada yang gantiin. Makanya sampai ada cerita, ada salah satu wali meninggal, langsung harus ada yang gantikan sekarang. Ternyata siapa yang dicari penggantinya? Siapa yang bangun malam di malam ini, maka angkat dia jadi wali. Diangkat jadi wali. Siapa yang akan diangkat? Yang bangun malam. Makanya orang tidak tidur malam pasti punya kelebihan. Orang tidak tidur malam itu pasti punya kelebihan. Walaupun bahlul, walaupun umpamanya bodoh, pasti dia punya kelebihan nanti. Apakah dia pemikirannya tajam, dalam? Kalau tanya itu dalam pertanyaannya. Karena mau tidak mau dia nanti ketika sudah bangun malam terus jarang tidur waktu malam, dia mikir. Yang penting bangun malamnya tidak maksiat. Yang penting tidak maksiat aja wes. Bangun di waktu malam pasti dikasih kelebihan sama Allah. Ini salah satunya. Dicari. Ada wali satu yang meninggal, dicari. Siapa yang bangun malam hari ini, malam ini, dan dia tidak dalam keadaan maksiat? Cari. Ternyata tidak ada. Yang bangun malam waktu itu maksiat semuanya. Yang bangun malam
Yang tidak tidur malam waktu itu maksiat. Neku joget-joget, scroll, neku film Korea, drakor atau ada yang lainnya, buka aurat. Subhanallah, ada satu orang yang tidak maksiat. Ngapain dia? Tiap malam dia bersihin dokarnya. Tahu dokar? Sebelum ada ojek, dulu kalau mau kemana-mana naik dokar. Gerobak, tempatnya orang duduk, yang bawa adalah kuda. Namanya dokar. Atau bahasa Indonesianya sering disebut delman. Pada hari Minggu, hafal berarti. Apa lir? Delman itu dokar. Loh, dia tiap malam memang tidak tidur. Tidur sih awal-awal malam, tapi nanti ketika sudah jam 12 bangun dia. Ngapain? Bersihin dokarnya. Terus wis sampai pagi, tidak tidur. Subhanallah, waktu itu ada wali yang meninggal, dicari semuanya maksiat. Sisa satu ini tidak maksiat, bersihin dokar. Bersihin dokar tak maksiat, masa dosa bersihin dokar? Enggak, bersih-bersih. Akhirnya langsung, ya sudah ini aja guys, ini aja. Doa semua para wali agar ini diangkat jadi wali. Akhirnya waktu itu pas mikir, ya Allah, engkau bersihan dokar malon. Kok anak perhatian sama dokar ya? Sama hatinya anak ada perhatian. Gimana caranya hati saya ini bersih? Biar hati saya ini dapat penglihatan rahmatnya Allah. Masa tidak saya pikirkan? Astagfirullahaladzim. Taubat pas. Langsung nangis mas. Sampai bersihan dokar nangis mas. Karena sudah didoain sama wali. Akhirnya nangis. Ya Allah, banyak dosa Gusti ya Allah. Banyak dosa saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya berjanji mulai detik ini tidak akan saya bergerak kecuali untuk sesuatu. Orang menyampaikan dari tempat yang pertamanya sulit dijangkau, akhirnya bisa terjangkau pakai dokar. Niat. Bantu orang, namanya bantu, tak nyekek. Pakai harga standar. Sesama dokar berapa? Ini pas nyekek, gara-gara orang tidak pernah naik dokar, akhirnya dicekek. Oh ini orang jauh ini, bukan orang sini. Yang seharusnya naik dokar, naik becak seharusnya 10.000, sudah umum, loh langsung ditarik 25.000. Wah, ini namanya tidak bantu. Bantu orang. Yang penting ada kantina bensin dan saya usahanya kerja ini bisa menjadi sebab saya makan tiap hari. Itu namanya bantu, tidak nyekek. Akhirnya seperti itu. Dan jadilah walinya Allah. Sudah wis. Berangkat dari apa ini? Berangkat dari jumlahnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebenarnya bukan hanya 4. Yang 4 itu yang wajib diketahui. Sebenarnya jumlahnya ada 104. Biar gampang ingatnya, ya surat dalam Al-Quran. Surat dalam Al-Quran berapa? Ada 114. Itu jumlahnya kitab semua yang diturunkan oleh Allah. Mafhum ya? Sudah, itu gampangnya. Kalau para nabi semuanya ada 124.000, sama seperti jumlahnya sahabat. Kitab-kitabnya Allah, Al-Quran dan kitab yang lainnya, kita harus yakin memang benar-benar ada. Hakadha. Sudah. Kemudian wal malaikata hakun, kita juga wajib percaya bahwasanya para malaikatnya Allah itu juga benar adanya. Harus. Apa malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang lembut, tercipta dari cahaya.
makhluk lembut yang tercipta dari cahaya. Ini cahaya. Kita bisa melihat cahaya? Tidak bisa. Iya, kalau langsung kayak pusatnya lampu, melihat ke lampu beda, ada bedanya karena sampingnya itu lebih kalah terangnya baru. Tapi sebenarnya ini cahaya, ini di sini ini cahaya ini semua. Malaikat juga sama, terbuat dari cahaya. Tidak bisa kita lihat, ya karena kita ngelihat cahaya aja tidak bisa. Karena insyaallah jazakumullah khair. Wal malaikata hakun. Malaikat itu adalah makhluk yang lembut, terbuat dari cahaya. Terus sifatnya malaikat, kata Allah dalam Al-Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang mulai diciptakan langsung suruh sujud, kamu sujud terus. Sampai sekarang, sampai kiamat sujud terus. Tak makan Ustaz. Ya tidak butuh makan, kita yang butuh makan. Malaikat tidak butuh. Malaikat itu cuma dikasih akal, yang memiliki pemahaman bahwasanya mereka harus secara akal kita harus mengikuti perintahnya Allah, karena semua yang terjadi atas kehendaknya Allah. Akal, yang punya akal. Kalau kita dikasih akal sama nafsu, kalau tidak didiri nafsunya, ya etoroen nafsunya. Ketika etoroen nafsunya, pengennya leye-leye, tidak taklim, tedung, mainan. Itu kalau diikutin nafsunya, kata tambah nakal. Iya kayak gini, senangnya cuma tidur, ya pengen tidur toh. Main, kalau disuruh ngafal boleh lah. Kenapa kok rata-rata males mau balik pondok setelah ada di pulangan? Iya, karena itu nafsunya bilang, bukan masuk pondok ngapalan boleh, nak lah nyaman, bukan main HP melolo. Kalau diikutin, wah tambah nakal, tambah besar. Kesenangannya itu bukan wes tidur, bukan main wes. Enggak, mulai. Senangnya apa? Sudah agak besar dikit, sudah belasan tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, senangnya itu sama perempuan. Mulai wes rejare kape jelinga secoba coba seratin mulai wes diikutin hawa nafsunya, tambah nakal, tambah rusak. Cekocoan cekoco dek, insyaallah pokoknya kamu yang paling cantik sedunia. Jaring ke Jakarta boy kita tuh, malah ngocak sedunia. Carpak gelu. Ke Malaysia belum pernah, belum punya paspor, belum pernah buat visa, lah ngocak sedunia. Pohon ente paling top sedunia. Pantapok ngarang. Anaknya orang eja kok. Dibiarin nafsunya, tambah nakal lagi. Anaknya orang sampai diambil, uangnya diambil, mukondo, dimanfaatin malah orang lain. Itu kalau biasa ngikutin hawa nafsu terus. Masih tetap diikutin hawa nafsunya, tambah nakal boleh ke atas. Yang diambil bukan cuma uangnya, Mas, kehormatannya, harga dirinya, sampai bunuh diri. Tak urusan, menitang urusan, mati bu. Tidak perhatian sama orang, tidak kasihan sama orang. Kalau nafsunya diikuti.
Ala kulli hal, sudah balik lagi dalam pembahasan antar ke itu malaikat itu tidak dikasih nafsu, berangkat dari sana ya. Kalau kita dikasih nafsu, kata malaikat tidak butuh sama nafsu. Malaikat itu tidak butuh sama nafsu. Nah, sudah. Wal jannata hakun. Kemudian yang harus kita yakini juga adalah surga itu memang beneran ada. Surga itu beneran ada. Dan perlu kita ketahui surga itu ada 7. Dicatat. Surga itu ada 7. 1, namanya surga jinan atau darul jalal. Yang pertama namanya jinan atau darul jalal. Sebentar. Dua, namanya Darussalam. Yang kedua namanya Darussalam. Tiga, namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Yang ketiga, yang keempat namanya Jannatul Khuldi. Surga keabadian, Jannatul Khuldi. Yang kelima namanya Jannatun Na'im. Surga kenikmatan, Jannatun Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Firdaus. Insyaallah. Ahlan sahlan. Mas Ripin Mahfud ini. Mahfud apa Mas Ripin? Tohir di sini Mahfud. Firdaus. Yang ketujuh Jannatu Aden. Jannatu Aden. Terus ada lagi yang mengatakan surga itu ada 8. Yang ke-8 Darul Qoror. Darul Qoror. Nah, itu macam-macamnya surga. Karena setiap orang yang masuk surga itu tergantung dari amal ibadahnya masing-masing. Tambah banyak, tambah ikhlas, tambah murni, tambah banyak yang diterima, tambah tinggi derajatnya. Dan surganya Nabi Muhammad adalah di surga yang paling tinggi. Setiap surga itu memiliki istana-istana. Setiap surga memiliki istana. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kanujumis sama seperti jumlahnya bintang di langit. Berapa? Hitung deki malam. Hitung nanti malam hitung ada berapa bintangnya. Pakai kalkulator, serajuk. Kalau kecil sampai rusak nanti. Sungainya sama. Sungainya seperti jumlahnya bintang di langit. Kayak apa Ustaz surga itu? Dikira surga itu yang nggak sejember gitu. Ada satu orang yang terakhir masuk surga dari kota Juhainah. Kata baginda Nabi, akhiru man yadkhulul jannah rajulun min Juhainah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir masuk ke surga itu ada seseorang dari kota Juhainah. Itu udah ratusan ribu tahun di neraka. Karena dia banyak maksiatnya. Pokoknya taruh di neraka dulu. Dosa-dosanya dibakar dulu biar bersih. Gosong orang. Asli celam. Sesudah itu ternyata dia meninggal masih bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih bawa tauhid ya.
Akhirnya diambil. Terakhir ini wis dicuci. Setelah dicuci langsung bersih lagi. Kata malaikat, ayo sekarang kamu masuk ke surga. Kata orang ini, wis malaikat, tak usah masuk surga lah. Ndak usah masuk surga wis. Yang penting saya ndak di neraka wis, syukron wis. Kesokon saralah. Makasih. Yang penting anak tak seksa. Wis cukup. Ndak usah wis, saya ndak mau masuk ke surga wis, ndak usah, cukup. Malu saya banyak dosa. Kata malaikat, ndak ada. Di akhirat itu tempatnya cuma dua, apa masuk surga atau masuk neraka. Kalau kamu tidak mau masuk surga, masuk neraka boleh. Oh iyalah. Di jalan mikir dia, ya Allah, selak sarah ya surga. Sempit surganya ya Allah pastinya. Saya sudah ratusan ribu tahun sudah masuk semua wes ke surga. Terus tidak ada tempat kayaknya, ngarah saya nyelket nangi pintu nanti. Nyampe ke surga, pintu surga, kata malaikat, ini surganya kamu. Mikir dia, sik malaikat, apa kamu bilang? Ini surganya kamu. Surga saya? Maksudnya? Ya ini surga bagiannya kamu. Loh, banyak orang kan? Enggak, ini surga memang untuk kamu toh, karena kamu berhasil meninggal bawa tauhid la ilaha illallah. Ini surga bagiannya kamu. Apa? Saya dapat bagian surga. Iya. Ngarani gini ya, kayak nggak satu kelas ya. Surganya kayak satu kelas ya. Tidak apa-apa wes, yang penting surga. Yang penting tidak disiksa. Masuk wes, biar lihat kamu, biar tahu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa saya masuk. Bagiannya kamu wes, milik kamu. Akhirnya dibuka, terus cengeng dia. Mak tak ada orang kena. Kok tidak ada siapa-siapa? Loh, kok luas sejauh mata memandang masih terus ini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Malaikat, apa saya yang pertama kali masuk surga? Kempeleng marin. Ente terakhir. Ini pertama aja yang megaya. Terus ini kok kosong? Nah, ini bagiannya kamu. Ini milik kamu sudah. Sik malaikat, saya pengen tanya, berapa luasnya surga yang katanya buat saya? Ini yang paling kecil buat kamu. Oh iya, kayak apa wes luasnya? Yang nutup ke akal saya. Ini luasnya sama seperti 7 langit dan 7 bumi. Surga terkecil. 7 bumi, kita tambah 7 langit. Tidak usah 7 bumi, 1 bumi boy. Mari keliling bumi. Siapa yang pernah keliling bumi? Jalan kaki biar tahu jauhnya. Jangan naik pesawat, jalan kaki. Dari sini terus ke timur sampai abadi boleh ke sini. Itu surga terkecil. Buat siapa yang berhasil wafat bawa la ilaha illallah. Gampang Ustaz, baca gampangan. Jangan bilang gampang. Apalagi kamu ketika kaget tidak bisa ngucapin kalimat tauhid. Mati itu sakit. Sama kayak ditusuk pedang 70 pedang bareng. Jus. Kamu kalau sakit, tepak-pak, terus apa yang kamu ucapin? Tergantung amal baik masing-masing. Kalau suka miso, keluar ke binatang. Absen. Jatuh pertama kali, waduh ketang. Jatuh kedua kali, beruang. Jatuh ketiga kali, pokoknya absen, pokoknya ganti. Hewan-hewan itu jarang. Yang ketika jatuh tepak-pak, tak ada yang ngagetin, lagi jalan sampingnya truk, pas romoro ban truk letup, sampingnya jarang yang pas la ilaha illallah, takap.
Mati itu datangnya baghtah. Mati itu datangnya di waktu yang tidak disangka. Kaget. Tiba-tiba ketemu sama malaikat maut. Tidak sempat mikir. Makanya biasakan dari sekarang untuk beramal baik. Paling tidak minimal sekiranya kalau kaget yang diucapin adalah kalimat Allah, astagfirullah. Makanya tak tepat. Loh, tak tepat gimana Ustaz? Tapi tujuannya astagfirullah. Seperti orang Madura. Orang Madura mengucap, ini astagfirullah. Pura Allah. Tapi maksudnya adalah astagfirullah. Pura Allah. Maksudnya minta sepurah dan kula ya Allah, ya Allah, minta pura ya Allah. Tapi intinya adalah la ilaha illallah. Dia balik kepada Allah. Sudah, itu macam-macamnya surga. Sudah jam 9 wis. Ayo selesaikan. Dikit. Wanar hakun, dan yang wajib kita ketahui, kita yakini neraka itu juga benar adanya. Terus yang terakhir, jami' majabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak. Semua yang dibawa dan yang dikabarkan oleh baginda Nabi itu memang benar. Apapun itu, Isra Mi'raj, baginda Nabi ke langit sama badannya, harus kita yakini kebenarannya. Karena itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, dan juga yang bersabda langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disabdakan oleh baginda Nabi kita harus yakin benarnya. Hadis-hadis yang sudah dibawa oleh para ulama-ulama yang amanah harus kita yakini memang ini adalah hadis atau sabda yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi. Khususnya Sahihul Bukhari. Imam Bukhari tidak menulis satu hadis di dalamnya kecuali sudah sholat. Bahkan dalam riwayat sholat 1000 rakaat dulu baru ditulis satu hadis. Tidak percaya sama ulama yang seperti itu. Terus ulama yang seperti apa yang mau dipercayain? Ulama yang sholat sampai 1000 rakaat tidak dipercaya. Malah ulama yang bilang makoli inna yang dipercaya. Makoli inna sudududu bas. Yang benar milik ulama. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamanya kalian. Famduru amman ta'khuduna dinakum, kata Nabi. Kalian perhatikan, kalian ambil agamanya kalian itu dari siapa? Dari orang yang baik atau dari orang yang belum jelas kebaikannya. Hati-hati. Seperti itu. Semoga kita dikuatkan keimanannya kepada Allah, Islamnya, pasrahnya kepada Allah dibenarkan oleh Allah, selalu dikasih hidayah, taufik agar selalu bisa berbuat baik di sisi Allah, sehingga ditulis orang yang baik di sisi Allah dan masuk dalam golongan orang-orang baik, berhak untuk mendapatkan yang baik, tempat yang baik, dan yang paling baik adalah mendapatkan hadiah surga dari Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq nalhaq khairar rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau diajak baca Fatihah, baca Fatihah. Kalau diajak baca doa. Jangan kar berdiri. Waktu doa, waktu angkat tangan. Faham Alif? Nah, biasakan. Jangan dibiasain. Pusatnya doa, ininya doa, tetap main aja. Akhirnya kebiasaan. Nah, waktunya baca Fatihah, baca Fatihah. Diajak baca rotib, baca rotib. Mafhum? Nah, ujiannya kapan? Kalian sudah ditulis sama Ustaz Farisnya. Nanti akan diumumkan, ditaruh di mading. Dari mana sampai mana? Yang dari akhir. Yang pertama kita baca dari mana? 16 ya.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakumullah khair yang telah bergabung. Berkah, manfaat, double hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.